Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslim dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, pembahasan tentang adab-adab di dalam Islam yang diambil dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Amirul Mukminin fil Hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala. Sekarang kata beliau rahimahullah, bab inna kulla ma'ruf sadaqah. Bab sesungguhnya setiap yang ma'ruf adalah sedekah. Jadi ini termasuk pembahasan yang merupakan kabar gembira, janji bahwa setiap yang ma'ruf dianggap sedekah. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan dalilnya, an Jabir ibni Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, datang dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap yang ma'ruf adalah sedekah. Kata Imam Ibn Battal rahimahullah, dallal hadith ala anna kulla syai'in yaf'aluhu al-insan aw yaquluhu yuktab lahu bihi sadaqah. Hadits ini menunjukkan atas sesungguhnya setiap sesuatu yang dilakukan oleh manusia atau diucapkan berupa kebaikan, maka akan dicatat sedekah. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan maksudnya adalah lahu hukmuha fis thawab. Ma'ruf, semua yang ma'ruf atau setiap yang ma'ruf sama hukumnya dengan sedekah di dalam pahala. Wa fihi annahu la yahtaqiru syai'an minal ma'ruf. Dan juga di dalam hadits ini kata An-Nawawi rahimahullah terdapat penjelasan tidak boleh seseorang itu meremehkan satu pun dari yang ma'ruf. Wa annahu yang bagi alla yabkhal bihi, dan sepatutnya lah seseorang itu tidak pelit dengan yang ma'ruf tersebut. Bal yang bagi ayuh dirahu, bahkan yang harus dia lakukan, dia hadirkan. Jadi jamaah sekalian, setiap yang ma'ruf adalah sedekah. Bahkan jamaah sekalian, walaupun dengan wajah yang ceria, itu tidak boleh diremehkan. Sebagaimana dalam hadits Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan sekali-sekali, kata Nabi, kamu meremehkan satupun yang ma'ruf. Kemudian beliau katakan, walaupun sekedar berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Jadi kita tidak tahu jamaah sekalian di mana ridho Allah akan turun kepada kita. Amalan apa yang kita lakukan sehingga kita mendapatkan ridho Allah. Dan bisa jadi dengan kita berbuat baik, berwajah
ceria, tidak berwajah masam, tidak galak, di depan saudara kita, bisa jadi itu sebab datangnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk adab. Dan jamaah sekalian, ahlu sunnah itu yang paling beradab. Mereka itu kepada orang kafir saja dilarang untuk berbuat zalim, apalagi sesama ahlu sunnah. Maka tidak cocok kalau kita ketemu dengan saudara kita kecuali atau dengan muka yang masam, tidak cocok. Bahkan jamaah sekalian, umat Islam ini menjadi umat yang terbaik karena mereka itu selalu mengajak kepada yang ma'ruf. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Imran di ayat yang ke-110. Allah Subhanahu wa taala memuji umat Islam, memuji umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai umat Islam adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Bagaimana sifatnya umat yang terbaik itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sifatnya kalian memerintah kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jamaah sekalian, kalau kita mau menjadi umat yang terbaik, Allah sebutkan dalam ayat ini 3 sifat. Yang pertama, mengajak kepada yang ma'ruf. Yang kedua, melarang dari yang mungkar. Yang ketiga, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dengan amalan. Kita akan menjadi umat yang terbaik yang Allah keluarkan untuk manusia. Sekarang apa maknanya yang ma'ruf? Ma'ruf itu kata para ulama ahli tafsir, huwa ma amara bihi Allah wa rasuluh. Apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan hal tersebut. Itu definisi ma'ruf. Yang Allah dan Rasulnya perintahkan, itulah yang ma'ruf. Kata Nabi tadi, jangan kamu remehkan sekecil apapun perbuatan yang ma'ruf, walaupun cuma sekedar bertemu dengan saudara dengan wajah yang ceria. Wajah yang ceria itu jamaah sekalian, senyum, tidak masam, tidak merasa kita saja yang benar, dalam artian kita meremehkan orang. Kemudian kalian melarang dari yang mungkar. Sekarang apa makna yang mungkar jamaah sekalian? Yang mungkar maknanya kata para ulama ahli tafsir, huwa kullu ma naha anhu Allahu wa rasuluh. Semua yang Allah dan Rasulnya melarang hal tersebut. Jadi ini kaidah untuk menjadi umat yang terbaik. Semua yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan, kita juga mengajak kepadanya. Dan semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kita juga melarang darinya. Maka kita akan menjadi umat yang terbaik di tengah manusia. Karena itu jamaah sekalian, tidak boleh kita menghalang-halangi seseorang untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Makanya di antara perbuatan yang simple, ringan, tapi pahalanya sangat luar biasa, apa itu? Menunjukkan seseorang kepada perbuatan atau menunjukkan seseorang kepada petunjuk, kepada ilmu. Perhatikanlah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man da'a ila hudan, siapa yang mengajak kepada petunjuk, termasuk di dalamnya siapa yang mengajak kepada ilmu, siapa yang mengajak kepada kajian tauhid, kajian sunnah, mengajak kepada petunjuk, kata Nabi, kana lahu minal ajr
mitlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Luar biasa pahalanya jamaah sekalian. Sekedar menunjukkan saja di sana ada kajian, di sana ada tabligh akbar, di sana ada daurah, di sana ada kebaikan, hidayah, ilmu. Maka apa kata Nabi? Untuk yang menunjukkan ini sekedar share saja. Apalagi ini masa-masa zaman-zamannya medsos. Sekedar di-share saja. Kemudian ada orang yang mengikutinya, apa kata Nabi? Maka yang mengajak ini akan mendapatkan pahala yang sama dengan mereka yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Jadi, sekedar mengatakan di Nura Al-Hamad ada kajian ba'da maghrib, ada kajian ba'da subuh. Kemudian orang datang ke situ, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Ini cara simpel di zaman ini untuk mendapatkan pahala yang banyak. Jangan cuma posting jalan-jalan, makan-makan. Kalau tidak ajak-ajak, jangan. Ini keutamaan, nikmat dari Allah. Tapi jamaah sekalian, haditsnya masih ada kelanjutannya. Wa man da'a ila dhalalatin. Sebaliknya, siapa saja yang mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada penyimpangan, mengajak kepada kebodohan, maka apa kata Nabi? Kana alaihi minal ithmi mitlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Maka baginya dosa seperti dosa orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Jadi jamaah sekalian, ada kebaikan yang terus mengalir, tapi ada juga dosa yang terus mengalir. Kapan itu? Kalau orang tersebut mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada kebodohan, mengajak kepada lawan dari ilmu, kemudian orang-orang mengikutinya, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Bahkan jamaah sekalian, kata para ulama, dia tidak mengajak dengan mulutnya, dia cuma mempraktekkan dengan badannya, dengan anggota tubuhnya, maka itu juga masuk dalam hadits ini. Dia tidak ajak-ajak orang, tapi dia joget-joget di TikTok. Tidak ajak, wahai kaum muslimah atau wahai wanita, ikuti saya. Dia tidak bilang-bilang, cuma mempraktekkan saja. Kemudian ada yang mengikuti dia, kata para ulama, masuk dalam hadits ini, maka dia akan mendapatkan dosa sama dengan dosa orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Bayangkan jamaah sekalian, ini waliyadzubillah, kalau medsos kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya, maka kalau bukan panen pahala, maka seseorang akan menanggung dosa yang banyak. Jadi ini diantara metode mudah untuk mendapatkan pahala besar. Makanya siapa saja yang menghalang-halangi orang untuk mendatangi kajian sunnah, majelis ilmu, maka dia akan menjadi musuh Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini bahayanya. Siapapun yang menghalangi orang untuk mendatangi majelis ilmu, mentahdir, mengingatkan orang supaya tidak datang di situ, atau dia bubarkan kajiannya, maka dia akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-An'am di ayat yang ke-112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan demikianlah kami menjadikan untuk setiap nabi dan rasul musuh. Musuhnya itu kata Allah, setan-setan manusia dan setan-setan dari kalangan jin. Manusia dulu yang disebut. Jadi musuh dari kalangan setan manusia dan setan jin. Bagaimana sifatnya musuh ini? Bagaimana keadaannya? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Sebagian mereka
melontarkan, melemparkan ucapan-ucapan yang indah, tapi hakikatnya tipuan dan kesesatan. Jadi para ulama menjelaskan jamaah sekalian, zukhrufal qauli gurura di sini dia percantik, perindah niat-niat buruknya. Mungkin dia katakan itu boikot yang syar'i, atau mungkin dia katakan itu pelajaran untuknya sebagai adab, makanya kita halangi orang dari majelisnya. Ini indah kelihatannya, bisa menipu orang-orang yang bodoh, tapi kata Allah, gurura, menyesatkan. Jadi hati-hatilah jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang kita untuk membalas kejelekan dengan kejelekan yang setimpal, tidak pernah. Tapi kalau kita memaafkan dan melakukan islah, maka itu yang lebih baik untuk mereka. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syura di ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mitluha. Dan balasan untuk satu kejelekan adalah kejelekan yang setimpal. Jadi boleh membalas, yang penting setimpal. Tapi kelanjutan ayatnya apa kata Allah? Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi siapa yang memaafkan dan yang dimaafkan ini melakukan islah. Jadi sudah islah, sudah baik, sudah tidak berseberangan, sudah tidak berbeda pendapat. Maka apa kata Allah? Yang memaafkan dan dimaafkan, yang melakukan islah ini, fa ajruhu 'ala Allah. Pahala mereka itu, pahalanya itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberikan pahala untuknya, pahala yang besar dan pahala yang banyak. Kemudian kata Allah, innahu la yuhibbudz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Maksudnya di sini kata para ulama, tidak mencintai orang yang mulai duluan berbuat zalim, tidak juga mencintai orang-orang yang membalas berlebihan. Jadi tiga tingkatan di sini. Yang pertama, boleh membalas semua keburukan yang orang lakukan kepada kita dengan syarat setimpal. Yang kedua, yang lebih baik, yang ditanggung pahalanya oleh Allah. Allah akan memberikan pahala untuknya, pahala yang besar, pahala yang luas, pahala yang banyak, yaitu orang yang memaafkan dan melakukan islah, perbaikan. Jamaah sekalian, kalau kita bersatu, maka dakwah ini akan kuat. Tapi kalau kita berpecah belah, maka dakwah ini akan lemah. Dan sesungguhnya termasuk manhaj ahlus sunnah wal jamaah, mereka mencintai persatuan. Dan manhaj hizbiyah suka berpecah belah. Jadi tidak pantas kita sebagai orang-orang yang mengenal sunnah itu menjadi sebab perpecahan di tengah ahlus sunnah wal jamaah. Innallaha atau innahu la yuhibbudz zalimin. Sesungguhnya dia Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Baik. Jadi jamaah sekalian, setiap yang ma'ruf adalah sedekah. Kemudian kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, an Abi Musa, datang dari sahabat Abu Musa, qala, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala kulli muslimin sadaqah, wajib bagi setiap muslim sedekah. Jamaah sekalian, Imam Al-Munawi atau Imam Ibnu Battal rahimahullah mengatakan, wa aslu sadaqah ma yukhrijuhul mar'u min malihi mutatawwi'an bihi. Asal makna sedekah itu adalah apa yang dikeluarkan seseorang dari hartanya dalam keadaan dia berbuat baik dengan harta tersebut. Jadi jamaah sekalian, kita ini tidak lama lagi memasuki bulan yang diberkahi.
bulan Ramadan. Dan kata Nabi, ala kulli muslim sedekah. Untuk setiap muslim wajib bersedekah. Dan di antara pahala yang ringan, atau di antara amalan yang ringan tapi pahalanya besar, yaitu memberikan orang makanan atau minuman untuk berbuka puasa. Ini sebagaimana dalam hadits Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, demikian pula Ibnu Majah, An-Nasa'i, Ad-Darimi, dan Imam Ahmad rahimahumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman kana lahu mitlu ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'un. Barang siapa yang memberi buka untuk orang yang berpuasa, maka untuknya pahala yang semisal dengan orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi sedikit pun juga pahala orang yang berpuasa tersebut. Ini termasuk sedekah yang ringan dan berpahala besar. Kenapa jamaah sekalian? Mungkin kita cuma bawa air dalam bentuk gelas, 1 dos, 2 dos, tapi itu dipakai untuk buka puasa, maka pahalanya itu sama dengan orang yang berpuasa tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun juga. Jadi ketahuilah jamaah sekalian, sesungguhnya uang kita itu, harta kita itu, kalau kita tidak gunakan untuk kebaikan, maka pasti akan dipakai untuk keburukan. Tidak mungkin harta itu akan terus kekal tinggal di rumah atau di tempat-tempat penyimpangan, tidak mungkin. Harta ini akan mencari jalannya. Dan kalau bukan digunakan di jalan Allah, maka pasti akan keluar untuk hal-hal yang mungkin sampai menyebabkan seseorang berdosa dengan harta tersebut. Bahkan jamaah sekalian, kalau kita gunakan uang kita, harta kita untuk mendukung majelis ilmu, maka itu termasuk amal jariah. Itu termasuk amal yang akan terus mengalir pahalanya. Bahkan kalau orangnya sudah berada di alam kubur, kalau dia pernah mendukung dakwah tauhid, dakwah sunnah dengan uangnya, dia akan menikmati terus pahalanya, walaupun dia sudah berpisah dengan kehidupan dunia ini. Dan diantara dalilnya jamaah sekalian, sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Muslim, datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin. Jika orang sudah wafat, maka semua amalannya terputus. Maksudnya apa? Tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi berpuasa, tidak bisa lagi bersedekah. Putus semua. Kecuali 3 hal. Kecuali 3 ini tidak terputus. Yang pertama, illa min sadaqatin jariyah. Kecuali sedekah jariyah yang terus menerus mengalir manfaatnya di tengah muslimin. Dia walaupun sudah wafat, di kuburnya akan memanen pahala. Seperti apa? Kata para ulama, memberikan contoh diantaranya, dia wakafkan tanahnya untuk pondok pesantren. Demikian pula dia wakafkan tanahnya untuk masjid. Maka selama pondok pesantren ini dipakai untuk menuntut ilmu, dan masjid-masjid itu dipakai untuk beribadah, maka itu akan mengalir terus pahalanya. Disebut sedekah jariah. Demikian pula kata para ulama, orang yang membuat sumur-sumur atau mata-mata air yang digunakan kaum muslimin untuk kehidupannya, maka ini juga teranggap sedekah jariah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata Nabi, aw ilmin yuntafa'u bihi. Ini yang menjadi pembahasan kita, atau ilmu yang dimanfaatkan terus-menerus. Bayangkan jamaah sekalian, kalau kita dukung tabligh akbar, kita dukung daurah, kita dukung kajian-kajian sunnah, kita masukkan, infakkan kita uang kita di situ, kemudian ilmu ini tersebar ke seluruh dunia, maka kita akan mendapatkan andil dalam pahala tersebut. Lihatlah ketika Jibril alaihissalam datang dalam rupa manusia, bertanya kepada Nabi, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Kemudian Nabi menjawab satu persatu.
Islam itu seperti ini, iman itu seperti ini, ihsan itu seperti ini. Kemudian apa kata Nabi di akhir hadis jamaah sekalian? Nabi bertanya, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya itu? Kemudian kata Umar, "Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam." Aku pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jemaah sekalian, ucapan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, itu saat Nabi Muhammad masih hidup. Ketika beliau sudah meninggal, cukup kita katakan Allahu a'lam. Kenapa? Karena semua yang terjadi setelah Nabi wafat, beliau tidak lagi tahu. Mana dalilnya? Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, nanti di telaga, Nabi Muhammad akan menunggu kita. Jadi di padang mahsyar orang-orang itu seluruhnya kehausan dan masing-masing akan datang ke telaga nabinya. Masing-masing umat akan mendatangi telaga nabinya dan Nabi Muhammad menunggu kita di telaganya. Sampai-sampai kata Nabi, "Isbiru hatta talqauni 'alal haud." Ketika terjadi fitnah-fitnah penguasa yang zalim, maka apa kata Nabi? Sabar kalian wahai umatku sampai kalian jumpai saya di telaga. Jadi Nabi menunggu kita di telaga. Nah, ada sekelompok orang yang sudah sampai di telaga diusir oleh para malaikat. Nabi SAW mengatakan, "Ummati, ummati, itu umatku, umatku." Kemudian apa kata malaikat? "Ya Muhammad, ma'arafta ma ahdatsu ba'dak." Kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Ini dalil bahwa sepeninggal Nabi Muhammad, beliau tidak tahu lagi apa yang terjadi. Jadi kalau kita tidak tahu, cukup kita mengatakan Allahu a'lam. Adapun Umar di sini mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, itu karena Nabi Muhammad masih hidup. Kemudian kata malaikat yang mengusir umat Muhammad ini dari telaga, apa alasannya diusir? Qad baddalu wa ghayyaru. Sungguh dia telah mengganti, sungguh mereka telah mengganti, sungguh mereka telah merubah. Maksudnya mengganti apa? Merubah apa? Mengganti agama Muhammad SAW, melakukan perbuatan-perbuatan baru di dalam agama. Ini sebab, di antara sebab orang-orang terusir dari telaga. Jadi kemudian apa di akhir hadis? Kata Nabi, "Hada Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum." Yang datang tadi itu Jibril untuk mengajarkan agama kalian. Perhatikan jamaah sekalian, Jibril cuma bertanya, "Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan." Kabarkan saya tentang Islam, kabarkan saya tentang iman, kabarkan saya tentang ihsan. Tapi yang menjawab Nabi. Tapi kenapa Nabi katakan yang datang itu Jibril untuk mengajarkan agama kepada kalian? Kenapa jamaah sekalian? Sebab Jibril menjadi sebab Nabi Muhammad menyampaikan ilmu. Maka berdasarkan hadits ini, semua yang terlibat, baik dari sisi harta, tempat, pikiran, tenaga, semua yang terlibat dalam dakwah, maka dia akan mendapatkan pahala dakwah. Dan itu ciri pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surat Yusuf ayat yang 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku. Bagaimana jalannya? Saya mengajak kepada Allah di atas basirah, maksudnya di atas ilmu yang jelas, bukan di atas riwayat-riwayat palsu, riwayat-riwayat dusta, hadits-hadits palsu, hadits-hadits lemah, tidak. Tapi kata As-Suyuti, basirah itu maknanya ala hujjatin wadihah, jelas ayatnya, jelas hadisnya. Kemudian apa kata Allah? Ana wa man ittaba'ani. Yang melakukan itu saya, maksudnya Nabi Muhammad, dan orang-orang yang mengikuti saya. Maka berdasarkan ayat ini, siapa yang mau menjadi nabi, siapa yang mau menjadi umat Muhammad, harus dia ambil bagian dalam dakwah. Tidak boleh dia menghalang-halangi dakwah. Kemudian kata Allah, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, jadi ikutlah, jadilah, ambillah bagian dalam tersebarnya dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Baik itu kekuatan fisik, pikiran, tempat, ataupun harta. Baik. Karena jamaah sekalian, sesungguhnya ilmu agama itu
sumber segala kebaikan. Perhatikanlah, di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, datang dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Jamaah sekalian, perhatikanlah yang belajar bahasa Arab. Khairan di sini isim nakirah, ditanwin. Berada dalam susunan kalimat syarat, man. Maka kata para ulama, an-nakiratu fi siyaqid an-nakiratu fi siyaqi syarti fatufidul umum. Kalau ada isim nakirah berada dalam susunan syarat, maka melingkup umum, mencakup makna umum. Kebaikan apa saja yang Allah inginkan pada seorang hamba, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Jamaah sekalian, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kalau Allah inginkan pada seseorang itu kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Kalau kita mau istiqomah, betapa banyak jamaah sekalian orang-orang yang futur. Tahu makna futur? Dulu banyak temannya ustadz, bahkan dekat dengan ustadz, jadi sopirnya ustadz. Tapi jamaah sekalian, berjalannya waktu tidak menjamin itu semua untuk dia tetap istiqomah. Bahkan dia lulusan pondok pesantren, tapi jamaah sekalian, sangat disedihkan, sangat disayangkan, dia tidak lagi istiqomah di atas tauhid dan sunnah, atau istiqomah di atas sunnah. Karena itu kunci semua kebaikan adalah ilmu agama. Bahkan kebaikan bisnis jamaah sekalian, dunia, kalau Allah inginkan kebaikan untuk seseorang, maka Allah pahamkan dia tentang agama. Perhatikanlah, bisnis itu kadang untung, kadang rugi. Kalau untung, alhamdulillah, semua kita akan senang. Tapi jamaah sekalian, ada yang namanya masa-masa merintis, membangun. Dan orang kalau tidak kuat ilmu agamanya di situ, bisa jadi dia stres. Itu terbukti. Kalau dia tertipu, dapat relasi yang jahat, yang sudah dia percaya ternyata bawa lari uangnya, itu bisa stres kalau dia tidak punya ilmu yang cukup. Tapi kalau dia punya ilmu agama, dia paham bahwa sesungguhnya kehidupan ini bersilih ganti. Kadang senang, kadang susah. Maka dia akan insyaallah ta'ala kuat menghadapi cobaan itu. Makanya jemaah sekalian, Nabi sampai kagum terhadap kehidupan orang-orang yang beriman. Dan tidak mungkin benar keimanan kecuali dibangun di atas ilmu. Tidak mungkin jemaah sekalian. Apa yang mau diimani kalau kita tidak punya ilmu? Jangan sampai itu syirik kita katakan iman, karena kita tidak punya ilmu. Perhatikanlah kekaguman Nabi Muhammad. Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan kehidupan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khairun. Semua urusannya itu baik. Dunia, bisnis, akhirat, agama, semuanya baik. Nabi sampai kagum jamaah sekalian. Bukan sembarang ini, tidak main-main. Kalau Nabi Muhammad yang kagum, kalau yang kagum cuma teman, bos, itu biasa. Ini Nabi Muhammad yang kagum. Semua urusannya baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Kemudian kata Nabi, dan tidak akan didapati kehidupan yang seperti ini kecuali pada seorang mukmin saja. Bagaimana kehidupannya? In asabathu sarra syakara fakana khairal lahu. Jika dia mendapatkan kebaikan, untung bisnisnya, maju bisnisnya, dia pun bersyukur, maka itu baik baginya. Allah akan tambah. Wa in asabathu darra sabar fakana khairal lahu. Tapi sebaliknya, jika dia ditimpa kejelekan, rugi, bangkrut, dibawa lari uangnya, maka dia pun sabar. Dia yakin bahwa hidup ini silih berganti dan Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kesabaran hambanya. Dia pun bersabar, maka itu baik baginya. Dari mana kita tahu ini? Tentu dari ilmu agama, jamaah sekalian. Karena itu, dukunglah penyebaran tauhid, penyebaran sunnah, dan
diselenggarakannya ilmu-ilmu agama. Baik, kemudian jamaah sekalian, kata Nabi SAW, fa'ilam yajid, atau qalu, para sahabat bertanya, fa'ilam yajid, qala fayatamilu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Bagaimana jika orang itu tidak mampu bersedekah? Maka Nabi mengatakan, hendaklah dia bekerja dengan kedua tangannya, kemudian dia berikan manfaat untuk dirinya, dan dia bersedekah. Artinya jangan menjadi beban orang lain. Jangan karena kita keluar 40 hari, 4 bulan, 3 hari, kemudian kita tidak mau kerja, kemudian kita menjadi beban untuk orang lain. Jangan. Perhatikan di sini kata Nabi. Ditanya, kalau dia tidak mampu bersedekah, maka kata Nabi, fayatamilu biyadaihi, hendaklah dia kerja dengan kedua tangannya, fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq, kemudian dia berikan manfaat untuk dirinya dan bersedekah. Kemudian qalu, mereka bertanya lagi kepada Nabi, fa illam yastati' aw lam yaf'al, kalau dia tidak mampu ya Rasulullah, dia juga tidak lakukan. Qala, maka Nabi mengatakan, fayu'inu dal hajah al-malhuf, maka dia hendaklah menolong orang-orang yang memiliki hajat dan orang-orang yang punya masalah, bersedih hatinya. Kenapa? Di dalam hadits yang lain, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Qalu, kemudian mereka bertanya lagi, fa illam yaf'al, kalau dia tidak lakukan juga ya Rasulullah? Qala fayamuru bil khair au ya'muru bil ma'ruf, maka hendaklah dia menyuruh, memerintahkan kepada kebaikan dan memerintahkan kepada yang ma'ruf. Itu tadi yang sudah kita jelaskan. Qalu, kemudian mereka bertanya lagi, fa illam yaf'al, kalau dia tidak lakukan juga? Qala, maka Nabi mengatakan jamaah sekalian, fayumsiku anisyarr fa innahu lahu sadaqah. Berhenti dia, tahan dia dari berbuat jelek. Di sini dua maknanya. Tahan dari berdosa, melakukan pelanggaran, bermaksiat kepada Allah, dan tahan juga kejelekannya dari orang. Jangan ganggu orang, jangan sakiti orang. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, memberi manfaat kepada orang lain, jangan kita berbuat buruk, jangan kita sakiti orang. Fa innahu lahu sadaqah, maka itu baginya sedekah. Baik. Jemaah sekalian, mungkin saja bisa kita ambil, sudah mau masuk waktu Isya. Wallahu taala alam. Barangkali yang perlu dipertanyakan, saya persilahkan. Baik. Jamaah sekalian, wallahu a'lam, tapi lebih hati-hatinya kita meminta hak kita, menagih piutang yang kita berikan sebelumnya sesuai dengan jumlahnya. Itu yang lebih hati-hati. Karena Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, al-halal bayyin, al-haram bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Wa bainahuma mustabihat. Di antara keduanya ada yang samar-samar. Faman ittaqa syubhat, barang siapa yang menjauhi yang samar-samar itu, maka kata Nabi, faqad istabra dinahu wa irdihi. Faqad istabra dinihi wa irdihi, maka sungguh dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Maksudnya agamanya lepas dari yang syubhat. Jangan sampai dia terjatuh ke dalam kezaliman ataupun riba. Dan kehormatannya maksudnya dia tidak jadi bahan omongan orang karena memakan yang syubhat. Ini wallahu a'lam. Ada yang lain, saya persilahkan. Fadal.
Baik. Jamaah sekalian, ini pernah ditanyakan ke Samahatul Mufti Al-Allamah Al-Fauzan Hafizahullah, Mufti Saudi saat ini. Apa hukumnya orang yang menyampaikan kebaikan tapi dia tidak lakukan? Maka kata beliau, sesungguhnya setiap kita itu memiliki dua kewajiban. Kewajiban yang pertama, mengetahui kebaikan. Kewajiban yang kedua, mengamalkan kebaikan atau menyampaikan kebaikan tersebut. Jadi, kata beliau, hafizahullah, sesungguhnya setiap kita ini memiliki dua kewajiban. Yang pertama, berilmu, menuntut ilmu, mengetahui kebaikan. Yang kedua, menyampaikannya. Nah, kalau dia sudah sampaikan, berarti tinggal satu kewajibannya. Mengamalkan. Iya. Jadi kita punya kewajiban mengamalkan, kata beliau, kita punya kewajiban mengamalkan dan menyampaikan. Iya. Jadi setiap kita memiliki kewajiban mengamalkan dan menyampaikan ilmu. Itu dua. Siapa yang sudah menyampaikan, berarti sudah gugur satu kewajibannya, tinggal dia amalkan. Tapi siapa yang tidak amalkan, tidak juga dia sampaikan, maka dua-dua ini masih menjadi kewajibannya. Dan beliau juga mengatakan, jamaah sekalian, kekurangan di dalam dakwah itu hal yang ditemukan di manusia. Bahkan kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, seandainya ini syarat untuk mengajak kepada kebaikan harus suci, bebas dari dosa, maka tidak ada di antara kita yang bisa berdakwah kecuali satu, Rasulullah SAW. Sebab hanya beliau yang lepas dari dosa. Jadi tetaplah mengajak orang kepada kebaikan. Kalau kita mengajak orang kepada kebaikan, lepas kewajiban yang pertama atau lepas kewajiban satu. Kalau kita amalkan, dua-duanya lepas. Tapi kalau kita tinggalkan dua-duanya, maka kita masih wajib dua-duanya. Jadi barangkali juga dengan kita menyuruh, menyampaikan kepada orang, Allah berikan hidayah kita untuk mengamalkannya barangkali. Karena sebagian ihwal lucu. Sebagian yang dia share itu pamflet yang dia mau hadir di situ. Iya. Katanya kalau saya share ini pamflet lain, kemudian saya tidak hadir di situ, saya berdosa. Jawabannya tidak. Kan kamu hadir di situ. Kakimu cuma dua. Jadi kalau kau tidak hadir di majelis lain yang kamu tidak hadiri, maka kamu tidak berdosa. Share saja di mana-mana. Sebab yang namanya dakwah itu semua butuh, semua tempat butuh. Kalau masing-masing kita mengatakan, oh saya cuma mau share yang di Nur Al-Hamad saja, tidak usah di tempat lain, maka jamaah sekalian, yang lain itu tidak akan dapat info, tidak tahu. Share lah, semua share. Asal jangan pamfletnya Gufron. Tahu Gufron? Itu antum dapat dosa kalau sebar pamfletnya. Iya. Baik, jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan lagi kita di majelis-majelis yang lain ba'da Ramadan. Jadi ini majelis yang terakhir. Insyaallah. Semoga Allah berikan kita umur yang panjang, kesehatan, kita bertemu lagi ba'da Idul Fitri. Wallahu taala alam. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.